Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Selamat sore semuanya, salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berdiri, kita datang di hadapan Tuhan, kita membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Engkau Yesus. Bukan di dalammu Yesus.
dengan kesehatan, Engkau anugerahi kami dengan kekuatan. Haleluya, hanya kepadamu kami menyembah, kami kembalikan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Bawa pujian kami, bawa sembah kami hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mau alami jamahan-Mu Tuhan. Kami mau alami urapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu Tuhan membuat kami bisa, membuat kami kuat. Kami ingin membawa yang terbaik bagi Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami. Haleluya, lewat ibadah ini kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami membawa syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Puji namamu Yesus. Terima kasih. Oh, karya terbesar yang Kau sudah nyatakan bagi kami, Kau sudah buktikan bagi kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan.
mengagumi Engkau. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami bersama umat-umat-Mu. Kami mau membawa pujian penyembahan kami menjadi ibadah kami kepadamu Tuhan. Engkau yang menyucikan tubuh jiwa roh kami. Supaya hidup ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuasa darah Yesus memberikan kami kekudusan itu. Kuasa darah Yesus menyucikan kehidupan kami. Haleluya, kami ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau menguasai ruangan ini. Kuasa-kuasa iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Rekan-rekan yang belum tiba, Tuhan pimpin langkah mereka. Kelilingi juga tempat ini Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa yang mencoba-coba untuk masuk ke dalam ruangan ini. Tempat ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua dengan hati bersyukur. Kita muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Amin, amin. Yes, haleluya. Hati bersyukur kepada Tuhan karena keberadaan kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoncang, amin, dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Dan badai pun menanggung, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, pertolongan, amin. Pertolongan Tuhan besar bagi kita yang kita alami sampai hari ini. Yes, haleluya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan, amin. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap
Semua kita berdiri. Kita tetap imani bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah walaupun dunia berubah. Allah itu baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Dia menyatakan kebaikan. Amin. Katakan menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setia Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Karena kasih setiamu kami ada. Kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ajaib kuasa nama Tuhan. Amin. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Katakan Allah itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Oh, yang menyediakan apa yang engkau perlukan. Amin, 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 amin. Menyatakan kebaikan. Amin. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setianya. Terima kasih. Terima kasih. Takkan pernah berubah. Amin. Kasih setia Tuhan tak berubah. Ajaib, ajaib, kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi ya. Allah itu baik bagi saya. Allah itu baik bagi saudara. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Amin. Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan. Amin. Tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin, amin. Katakan dengan iman. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Katakan. Yesusku luar biasa. Amin. Silakan duduk sekarang. Yesus luar biasa. Dia sudah nyatakan kasih-Nya bagi kita. Dan kasih setia Tuhan tak akan pernah berubah.
badai hidup boleh datang. Haleluya. Tapi kasih Tuhan tak akan pernah berubah. Terus dekatkan diri kepadanya, maka akan ada pertolongan. Dia akan selalu dan terus menyatakan kebaikannya kepada saya, kepada saudara. Dia takkan pernah meninggalkan. Dia takkan pernah meninggalkan. Dia akan selalu ada dalam setiap kita yang ada. Sandarkan diri kepada Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan. Dengar perkataan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Maka ada berkat Tuhan dinyatakan kepada setiap yang percaya. Sebab itu mari kita terus sembah Tuhan. Di setiap waktu, di segala keadaan, kita jangan berhenti untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau ada bersama kami. Kami percaya itu Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Jamah kami, jamah kami. Haleluya. Puji nama-Mu. Bawa penyembahan-Mu. Bawa penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Setiap doa, setiap penyembahan akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari jemaat kita berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Bawakan pujian ini. Engkau Bapa, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Hanya Engkau yang ku sembah.
ada di dalam anugerah-Mu. Oh, haleluya. Yang termulia selamatkanku. Amin, amin, amin. Dengan darah yang tercurah mengampuni kita. Amin. Haleluya. Bersyukur kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah. Engkau yang ku sembah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Satu keinginan Tuhan, bahwa setiap umat Tuhan selalu menyembah Tuhan. Satu kerinduan hati Tuhan, bahwa setiap umat-umat ketebusannya membawa penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang
Kami akan menyembah Engkau selama waktu masih Engkau beri kepada kami. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memuji-muji Engkau. Haleluya Yesus. Terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan. Engkau akan selalu tolong, Kami akan selalu tuntun jalan hidup kami. Untuk kami terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Sekarang Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan setiap pendengaran kami. Tuhan kembali membersihkan hati kami. Supaya firman yang ditabur Tuhan mendapat tempat yang paling baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu kan mengenyangkan jiwa kami. Firman-Mu kan memuaskan roh kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Terus tundungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terus bungkus kami dengan hadirat-Mu. Supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan. Saat kami mendengar firman-Mu, tidak ada yang mengganggu kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dan mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Istimewa hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhanku dan Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Kita berdiri bersama-sama kalau sudah mendapat. Yohanes 20 ayat yang ke-28. 2, 3. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya, Tuhan hadir. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus mereka berada kembali dalam rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Dikatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, ayat mas kita, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di mana ya Yesus hadir di tengah murid-muridnya, khususnya ya istimewa kepada Thomas, ya, taruh jarimu ya di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Kita melihat di sini ya bahwa ada tanda ya di tangan Yesus ya, dan juga ya lambung ya yang tertusuk itu. Ini tanda-tanda bahwa Yesus disalibkan, Yesus mati ya. Tetapi sekarang dia ada di tengah-tengah muridnya ya, menunjukkan bahwa Yesus mati tapi dia bangkit. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih ya, lalu dia berkata, jangan engkau tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah ya. Lalu ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas menjawab ini bukan ya dia kaget gitu ya, lalu dia spontan ya. Ada orang yang suka spontan, lata ya. Oh my God, oh Tuhan gitu ya. Bukan ini saudara-saudara. Kalau saya perhatikan di dalam bahasa Inggris ya, selain dikatakan answer Thomas, and dikatakan said to him. Jadi jawaban Thomas dan berkata kepada dia ya, dikata the Lord of me and the God of me. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ini jawaban Thomas. Ya, di dalam Injil Thomas lah saudara-saudara yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Dia mati dan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di mana Thomas ini waktu perjumpaan pertama diadakan pertemuan ya, murid-murid berkumpul, ayat yang ke-19, pintu terkunci, Thomas tidak ada. Kemana dia saudara? Ya, karena Thomas ini apa ya? Dia keras kepala. Ya, kalau dia tidak melihat, dia tidak percaya. Ya. Jadi dia perlu bukti, saudara-saudaraku yang kekasih. Seringkali kita begitu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kalau nggak melihat, nggak percaya. Perlu bukti. Tapi kan sekarang orang-orang kadang-kadang terlalu mudah bicara ini. Atau ya gunakan jarinya, saudara-saudaraku. Ya,
buat gosip. Belum tentu benar, tapi orang percaya, saudara-saudaraku yang kakak. Nah ini begitu juga dengan Thomas, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, pikirannya ya, yang terbatas itu, saudara-saudaraku yang kasih, ya, tidak mempercayai. Ya, ketika teman-temannya berkata, aku sudah melihat Tuhan loh, aku sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Murid-muridnya, ya, perempuan-perempuan, bahkan Petrus, ya, dan Yohanes dan yang lain-lain itu, ya, 10 murid. Karena apa? Yang pertama, yang selanjutnya, yang ke-12 itu si Thomas yang bunuh diri, ya, setelah menyalibkan Yesus. Nah yang ke-11 ini si Thomas ini, ya, Thomas ini, atau juga dikatakan Didemus namanya, saudara-saudara. Ya, dia tidak percaya, sebab itu dia tidak mau berkumpul. Ya, ketika teman-temannya mengatakan, ayo kita berkumpul, ya, dia tidak percaya, saudara-saudara. Ketika teman-temannya memberitahu bahwa mereka sudah jumpa, sudah melihat Yesus bangkit, dia percaya. Ya, kita lihat di sini, ya, bagaimana keterpurukan, ya, hidup Thomas. Dia nggak percaya kalau belum melihat Yesus. Ya, jadi dia begitu kecewanya, sedih, dia tahu bahwa Yesus itu mati. Ya, dia tidak percaya kalau belum buktinya melihat Yesus bangkit, saudara-saudara. Dan murid-murid juga ada di dalam, ya, kesedihan, ada di dalam, ya, ketakutan, keputusasaan. Tetapi kita melihat di situ bahwa Yesus hadir di tengah-tengah mereka, membuat satu perubahan, ya, di dalam kehidupan murid-murid, termasuk si Thomas ini yang tadi keras kepala, tidak percaya, peragu. Sebenarnya kalau orang, ya, kita orang Kristen dibilang si Thomas, langsung dicap peragu, padahal baru kali ini dia tidak percaya, saudara. Kadang-kadang kita juga, saudara-saudara, langsung suka mencap orang ketika dia berbuat salah sekali. Oh, dia punya, ya, lain, bahwa dia adalah peragu. Si Thomas ini adalah orang yang suka meragukan, ya, peragu, ya, tidak percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan menunjukkan lukanya itu, ya, kan Yesus disalibkan, dipaku tangannya, dikatakan lambungnya itu ditusuk. Memang pada waktu itu karena ingin menjelang Paskah, perayaan, orang-orang Farisi ini minta supaya, ya, yang disalibkan ini kan 3 orang, Yesus di tengah, ada kiri kanan penyamun itu, ya, supaya dipatahkan kakinya, supaya dia mati, gitu, ya. Yang kiri kanan dipatahkan, mati. Pada waktu prajurit serdadu itu mau mematahkan kaki Yesus, dilihat, oh, Yesus sudah mati. Memang seperti firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19, ya, kita lihat itu ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, maka tidak mematahkannya. Hanya mereka mengatakan, di sana dikatakan ayat 34, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga
percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kalau saudara bawa di bawah ada kaki, catatan kaki itu berarti ayat berapa itu? 36. Nah, saudara bisa bandingkan ayat 36 itu Keluaran 12 ayat 46 atau Bilangan 9 ayat 12 atau Mazmur 34 ayat 21. Sudah membicarakan, di sana dikatakan tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi waktu disalib ada tanda tangan yang dipaku dan ada lambung yang mengeluarkan darah dan air yang ditikam oleh prajurit itu. Nah, waktu Yesus hadir, dia tunjukkan ini loh bekas luka dan lambungnya. Mari cucukkan tanganmu. Ya. Yesus mati tapi dia bangkit. Ya. Perjumpaan kehadiran Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan Thomas, saudara-saudaraku yang kekasih. Membawa perubahan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Kiranya juga kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita membawa satu perubahan. Ya, waktu hari Jumat, kita sebagai warga negara kerajaan sorga harus memberikan dampak. Seperti garam dan terang, memberikan pengaruh. Jangan kita dipengaruhi oleh dunia, tetapi kita memberikan pengaruh, memberikan dampak. Kehidupan kita dirubah. Kehidupan kita dipulihkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Kehidupan kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah Thomas merubah kehidupan Thomas. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat yang ke-24, kita lihat. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tapi perhatikan ayat 26, 8 hari, seminggu kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu itu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruh. Coba kita perhatikan di sini. Kapan Yesus mengetahui si Thomas berbicara ayat sebelumnya itu? Sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan, dia belum berjumpa dengan Yesus. Tapi ketika dia hadir, ada Thomas, langsung dia katakan, Thomas, taruh jarimu, ya, lihat tangan, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungmu. Dengan kata lain apa, saudara-saudaraku? Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran hati daripada Thomas, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-murid secara khusus kepada Thomas, dia berkata, ini loh jariku, ini lambungku. Karena kamu menuntut itu. Seringkali kita juga anak Tuhan, orang percaya, seringkali menuntut kepada Tuhan. Kita anggap Tuhan itu seperti manusia. Ya, Tuhan, kalau saya enggak begini-begini,
atau saya tidak menerima ini, saya udah nggak mau melayani Tuhan, atau saya tidak mau mengiring Tuhan, atau saya tidak melayani. Kadang-kadang kita suka komplain. Sebenarnya apakah kita layak? Ya, kita sebagai ciptaannya komplain kepada pencipta kita, saudara-saudara. Tambah-tambah kadang-kadang kita juga nggak sadar ya. Semua ini kemurahan Tuhan ya. Kita hidup itu kemurahan Tuhan. Masih bernapas itu kemurahan Tuhan. Saya berapa minggu ini banyak rekan-rekan yang dipanggil Tuhan. Sudah mendahului. Kemarin berapa hari yang lalu suami istri panggil Tuhan. Beda 2 hari. Kemarin lagi ada ibu gembala lagi dipanggil Tuhan. Saudara-saudara. Nggak tahu siapa lagi yang menyusul, saudara-saudara. Jadi kalau kita masih hidup, hanya kemurahan Tuhan. Ada orang yang berkhotbah sedang memberkati, toto nyungsep, saudara-saudara. Kiranya Tuhan tolong saya nggak nyungsep ya. Amin. Jangan saudara ada di sini, toto saudara nggak bisa bergerak lagi, saudara-saudara. Lagi berkati langsung blek, saudara. Ada foto inang-inang lagi nyanyi-nyanyi, nyanyi apa ya? Beberapa menit, toto dia roboh, saudara-saudara. Udah nggak ada lagi, saudara. Jadi, ya bersyukur aja lah kalau kita masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, ya, masih bisa melakukan ini, masih bisa memiliki ini dan itu. Kita berterima kasih aja kepada Tuhan. Kan kita sudah belajar. Kita lahir nggak bawa apa-apa, nanti kembali nggak bawa apa-apa. Ya kan, khotbah kita minggu. Kalau kita bawa apa-apa, dimakan ngengat dan karat. Atau si perampok digali tukang kuburnya, gali kuburan. Ya, kalau saudara bawa berlian, kedengaran bocor, saudara mati, terus di peti saudara ada berlian segini, waduh, dicarilah kesempatan, digali kuburnya, diambil berliannya, saudara-saudara. Nggak ada. Dan kalau toh kita memiliki makan, minum, pakai apa saja, itu hanya anugerah Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini ada satu pelajaran. Tuhanku, Allahku, Dia mengerti sampai ke dalam pikiran kita. Saya yakin dan percaya. Ya, kita sebagai warga kerajaan surga, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Kalau kita tetap percaya, walaupun tidak melihat, percaya kepada Tuhan, Dia mengerti sampai ke dalam hati kita. Apa yang kita hadapi, Dia tidak akan memberikan melebihi kekuatan kita, saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan sedikit, ya, cambuk, supaya apa? Kita mengevaluasi atau mengoreksi diri keadaan kita. Semakin kita dekatkan diri kepada Tuhan. Itu kedua. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Tuhan Allah Thomas itu memberkati Thomas. Bukan saja Dia mengetahui pikiran si Thomas, Dia menuntut supaya kalau bisa menusukkan jarinya, menusukkan kepada tangan Yesus, dan padahal dia juga tidak melakukan, saudara-saudara. Ketika Yesus menunjukkan jarinya dan lambungnya, dia langsung tadi menjawab dan berkata kepada dia, Tuhanku, Allahku, saudara-saudaraku. Nah, di sini kita lihat Tuhan memberkati Thomas. Waktu pertama Thomas tidak ada di dalam persekutuan, dia nggak diberkati. Makanya jangan suka tinggalin ibadah, saudara-saudara. Pelayanan kepada Tuhan. Ya, karena di dalam kehadiran kita di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita.
baru di halaman, lebih-lebih masuk. Ya, Tuhan akan berkati. Dikatakan damai sejahtera. Ya, Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera. Dan saya yakin dan percaya Dia akan senantiasa juga memberkati kehidupan kita. Kalau kita senantiasa, ya Tuhan itu hadir, ya kita mempercayai akan penyertaannya, akan kehadirannya. Ya. Selanjutnya, saudara-saudaraku, Tuhan dan Allah Thomas itu, ya, mempunyai rencana. Ya. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saudara. Dikatakan lewat kehadiran Tuhan, dikatakan sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. Tuhan punya rencana, saudara-saudara. Ya, Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin melaksanakan rencananya. Tidak ada rencananya yang gagal. Ya, karena Dia adalah Tuhan, Dia Allah. Dia punya otoritas, kekuasaan, saudara-saudara, atas hidup kita. Biarlah serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan katakan, kalau saya dan saudara, ya, percaya, ya, walaupun tidak melihat, kita dibilangkan orang-orang yang diberkati, kita akan berbahagia katanya. Ya, saudara-saudaraku, mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang nanti Saudara Darmawan akan menemani saya dengan perjamuan Tuhan, cintanya dan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami tahu karena kasih-Mu lah, anugerah-Mu lah, kami percaya kepada-Mu. Biarlah kami memahami bahwa Tuhan sanggup merubah hidup kami, sanggup memulihkan seperti Thomas. Dan Tuhan mengerti, memahami sampai kedalaman hati kita. Dan Tuhan ingin kita semua, kalau kita ragu atau kita seringkali banyak mengalami kelemahan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tapi Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dia ingin memberkati, ingin menolong saya dan saudara, dan ingin memakai saya dan saudara. Cintanya dan kasih. Roti dan anggur ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ada mujizat dan pembaharuan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima perjamuan Tuhan.
Amin, amin. Nyanyikan lagu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan, setelah itu baik makan roti maupun minum air anggur, kita lakukan bersama-sama setelah mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari siapkan air anggur, kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu cintanya dan saya undang Ibu Gembala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Karena cinta-Mu Tuhan, Haleluya. Engkau berkorban bagi kami. Darah-Mu yang tercurah membersihkan setiap dosa-dosa kami. Segala yang ada, kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Karena kami percaya Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyucikan kami. Haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit disembuhkan. Haleluya. Oleh darah Yesus, segala dosa dibersihkan. Oleh pengorbanan Yesus, segala susah digantikan dengan sukacita. Haleluya. Engkau Tuhan yang mengampuni kami. Engkau yang melepaskan kami dari ikatan-ikatan si jahat. Kekuatan iblis dihancurkan di dalam nama Yesus. Kekuatan setan yang mengganggu pikiran, yang mengganggu hati, dikalahkan, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ikatan kegagalan diputuskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ikatan sakit penyakit diputuskan di dalam nama Yesus. Ikatan kekatukan, ikatan kekhawatiran diputuskan di dalam nama Yesus. Kami menjadi orang-orang yang menang karena Engkau ada di dalam kami, yang berkuasa di dalam kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Haleluya. Baik itu yang baik
maupun yang jahat. Engkau tahu isi hati kami. Sebab itu Tuhan, kalau ada yang tidak berkenan di hati kami, yang jahat, yang berdosa, ampuni dan hapuskan kami Tuhan. Dan kuasa darah Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau percaya kepada kabar sorgawi yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada dekat-Mu. Kami mau selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang punya segala-galanya. Makasih Tuhan. Makasih. Kami pun percaya Tuhan. Walaupun mata ini tak melihat Engkau, Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami. Engkau sudah memberi keberuntungan kepada kami. Haleluya. Engkau sudah memberikan damai kepada kami. Engkau sudah memberikan sukacita kepada kami. Engkau sudah memberikan kuat Tuhan, untuk kami boleh menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, perjamuan Tuhan mendatangkan kebahagiaan bagi kami. Terima kasih, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan terima kasih Tuhan. Kami ada dalam perkumpulan ibadah. Kami ada dalam perkumpulan ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan membawa persembahan. Korban-korban tatangan, mengembalikan milik Tuhan. Biar apa yang kami bawa ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan kembali lagi memberkati. Kau berkati pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, yang akan mengerjakan pelayanan Tuhan. Kami siap untuk membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sampai selamanya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan takut saudara, ada Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Haleluya. Engkau menyertai aku. Puji Tuhan. Amin, amin. Sehingga sebelum kami berpisah satu sama lain meninggalkan tempat ini Tuhan untuk kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau bersatu hati berdoa. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini terus diberkati Tuhan. Pelayanan akan terus berlanjut. Jemaat-jemaat diberkati Tuhan. Umat-umat Tuhan di tempat ini semakin dewasa di dalam iman.
Tuhan berkati dari anak-anak kecil, Haleluya. remaja, pemuda, Haleluya. kaum ibu, kaum bapak yang ada Tuhan. Haleluya. Kami memohon kepada Engkau curahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Haleluya. Karena kami percaya apa yang dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan selalu beserta dengan kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami dan setiap apa yang dikerjakan Tuhan. Haleluya. Engkau yang membuat berhasil. Sepanjang minggu kami akan hadapi lagi Tuhan dengan tugas-tugas kami yang bekerja di luar rumah, menuju ke kantor-kantor mereka masing-masing. Biar Tuhan berkati setiap perjalanan mereka, dilindungi, pergi dan pulang, membawa damai dan bahagia dari Tuhan. Dan setiap yang dikerjakan dibuat berhasil. Haleluya. Apapun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keseharian yang bekerja di rumah. Baik yang ada di jalan-jalan Tuhan. Setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Yang itu dikehendaki Tuhan, itu diberkati Tuhan. Kaum bapak yang bekerja, disehat-sehatkan selalu Tuhan. Supaya dengan rezeki, dengan berkat yang mereka terima, mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ibu-ibu yang ada Tuhan, yang bekerja, bahkan yang mengurus rumah tangga, diberkati Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan, kami terbatas menjaga mereka. Engkau ada bersama dengan mereka. Dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati buat berhasil. Engkau akan terus mengangkat mereka. Engkau terus membawa mereka ke atas, bukan ke bawah. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Bertambah-tambah bukan berkurang. Haleluya. Tuhan Yesus, sebagaimana janji-Mu, ada damai di saat kami bersama dengan Engkau. Sebab itu jangan Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkat Tuhan tercurah buat seluruh umat yang hadir pada hari ini. Segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan. Yang berdoa buat Bapak Samuel, Tuhan tolong biar dia dapat melakukan nasarnya untuk datang kepada Engkau dengan kesembuhan dan mujizat terjadi. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kami semua. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada, jadi pemimpin yang punya hikmat, pemimpin yang punya hati takut kepada Tuhan. Presiden yang sekarang Tuhan berkati, dan yang akan datang juga Tuhan berkati. Daerah-daerah di mana kami tinggal Tuhan, biar menjadi daerah yang penuh dengan damai, dan mereka pun boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Baik Madeline, baik Ibu Purba Tuhan, baik Bapak Matthew Tuhan. Biar berkat Tuhan buat mereka. Amen. Kami memohon lagi, biarlah sehat-sehatkan mereka. Amen. Panjang umurkan mereka. Damai selalu datang melimpah buat mereka semua. Terlebih Tuhan, mereka jadi terang dan jadi garam sebagaimana firman Tuhan inginkan. Semua yang sudah melayani Tuhan, Engkau berkati. Persembahan-persembahan umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Oh haleluya, persembahan mereka dikuduskan.
Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat dari sorga buat mereka yang melakukan firman Tuhan. Kami akan selesaikan ibadah pada hari ini Tuhan dengan penuh bersyukur karena Tuhan adakan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, baik yang mengikuti secara online. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Putranya yang tunggal sebagai juru selamat Tuhan kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.